Ya, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian semua ya. Siapa tahu ada yang nggak kelihatan. Pertama, Indah. Ada Tiro ya. Amel. Tiro. Mugi. Terus Iza. Ada ya. Rifa. Sakit? Oh ya. Sakit ya? Ya. Oke, masuk semua ya kecuali Rifa. Sebelumnya, sekarang kita mau belajar tentang apa? Ada yang udah tahu? Haji dan umroh. Sebelumnya udah pernah belajar haji dan umroh belum? Udah ya di SMP. Ya, apa yang kalian tahu tentang haji dan umroh? Gampang kok. Haji dan umroh sama-sama yaitu mengunjungi Baitullah. Dibuka ya buku paketnya. Udah belum? Di halaman 81 sampai 82. Udah? Udah. Oke, aku akan memberikan sedikit buat cerita ya. Zaman dahulu itu melaksanakan melaksanakan ibadah haji itu sangat sulit ya, dikarenakan tidak seperti zaman sekarang yang semua teknologinya sudah canggih. Dulu kan naiknya kapal, bahkan sampai jadi sekarang kan udah naik pesawat, bahkan perjalanannya lebih. Ya, sekarang kita memasuki intinya ya, di materi intinya yaitu haji dan umroh. Nanti umroh kita bahas di mana. Haji, pengertian haji itu adalah mengunjungi atau menyengaja untuk berkunjung ke rumah Allah untuk mengerjakan ibadah, untuk memenuhi perintah Allah. Di hukum haji itu sendiri yaitu wajib ain bagi setiap muslim untuk melaksanakannya seumur hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Mari kita baca bersama-sama dari Tawud ya. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya, syarat-syarat wajib haji. Ada yang bisa menyebutkan? Dibuka selanjutnya ya. Nah, yang pertama ada beragama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu. Nah, harus itu ya syarat-syaratnya ya. Jika tidak kuat, ya maka jangan dipaksakan. Jika tidak mampu ya jangan dipaksakan. Jika tidak sehat, bisa diwakilkan. Kayak sepertinya sudah mendaftar haji, kok tiba-tiba dia meninggal dunia, bisa diwakilkan orang dengan niat untuk ibadah ya haji untuk orang tersebut. Lanjut, rukun haji. Rukun haji ada berapa aja? Yang pertama ihram disertai dengan niat. Kedua wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ya, jangan acak-acakan kok ya apa jenenge ora sah dene melaksanakan ibadah haji. Yang keenam, selanjutnya mikot haji ada dua.
mikot. Yang pertama, mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Berarti mikot zamani itu hanya dilakukan oleh haji. Kalau umroh itu termasuk mikot makani. Itu mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Zamani itu berarti kan untuk dilakukan oleh orang haji karena waktunya sudah ditentukan. Jika umroh kan bisa dilakukan kapan saja waktunya, gitu dengan haji. Sekarang muharamat haji dan dam. Muharamat haji, ngantuk ya? Mungkin kurang asupan. Ya, muharamat haji. Ya, muharamat haji itu ialah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Yang pertama itu ada senggama atau berhubungan dengan suaminya ya atau istrinya, seperti mencium atau menyentuh dengan syahwat. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit, itu tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain. Yang ketujuh, memotong rambut. Yang kedelapan, sengaja memburu atau membunuh binatang darat. Itu yang tidak boleh dilakukan. Dan benda apa aja? Mana bu? Iya, dam haji ada kan? Jenis Iya. yang diselenggarakan di dalam pelaksanaan haji, atau yang dikerjakan dalam haji tamattu atau tidak, melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut: mencukur rambut, potong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sesudah tahun pertama, berhubungan suami istri sebelum tahun pertama, atau larangan yang dapat membatalkan haji, berburu dan memburu binatang benda terhadap benda. Nah ya, itu yang harus dihindari dalam melaksanakan ibadah haji. Lalu sunnah haji seperti apa? Sunnah haji itu yang pertama membaca talbiyah. Membaca talbiyah bunyi seperti apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulku la syarika lak. Yang kedua, melaksanakan tawaf qudun. Lalu yang ketiga, membaca sholawat dan doa sesudah membaca talbiyah. Macam-macam manasik haji. Yang pertama haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh. Lalu haji tamattu, yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan mendahulukan umroh baru melaksanakan haji. Jadi umroh dikit sampai haji ya. Nah, haji kiran itu melaksanakan haji dan umroh dengan dilakukan bersama-sama, niatnya bareng. Jadi orang bingung ini. Umroh, sekarang kita masuk ke dalam umroh. Tapi sebelum kita masuk ke umroh, ibu akan menyentuhkan sebuah manasik haji ya, contoh manasik haji. Jadi kalian harus menyimaknya dengan benar. Kelihatan nggak?
Gimana ya tadi yang dari videonya bisa diambil kok? Bisa diambil kan? Maksudnya kita sudah tahu bagaimana manasik haji kan? Ya, setelah melihat tentang manasik haji, nanti kita akan membagi dua kelompok ya, untuk bagaimana mempraktekkan apa yang sudah di dalam video tadi dijelaskan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke itu, masih ada tentang beberapa materi lagi, yaitu tentang umroh. Tapi sebelum masuk ke materi umroh, ada ini penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Keputusan Menteri Agama mengenai Nomor 224 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Jadi ibadah haji dan umroh itu sudah mempunyai hukum di Indonesia ya. Jadi tidak ilegal, tapi sudah legal. Jadi makanya banyak sekali travel atau agensi yang menyelenggarakan untuk memberangkatkan ke tanah suci. Tapi banyak sekali kedok yang berpenipuan ya, penipuan. Lanjut ke bagian materi umroh. Umroh itu artinya ziarah ya, ziarah ke Baitullah ke rumah Allah, mengunjungi. Hampir sama sih pengertiannya dari haji, tapi waktu pelaksanaannya berbeda. Kayak materi umroh, jangan ketawa ya, jangan bercanda, fokus. Ya, yang pertama syarat umroh apa aja? Islam, haji, berangkat, dan zakat. Hampir sama seperti haji ya. Rukunnya umroh. Ihram, tawaf, sa'i, takbir. Lanjut ke wajib umroh. Wajib umroh ada Ihram dari mikotnya, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangan sama dengan larangan haji. Oke, hampir sama ya, cuma perbedaannya di rukun. Iya, rukunnya itu tidak ada wukufnya. Ya, itu setelah kita membahas tentang materi haji dan umroh dan video sudah yang ditanyakan tadi, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Silakan angkat tangan. Mungkin ada yang kurang jelas. Ya. Tidak, ya monggo. Apa enggak jawabannya? Guys, Jawabannya soal pertanyaannya. Maaf. pakaian yang dipakai ketika melaksanakan wukuf bagi laki-laki adalah Ihram. belum. Iya, ihram. Nah. Ya, ada lagi? Ya, Amel. Lari-lari kecil yang dilakukan oleh para calon jamaah haji dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mengingatkan bisa. Ada yang mau jawab? Oh ya. Tunggu tadi Siti diajar. Ibu membenarkan bahwa benar itu ada kisah Siti Hajar yang dimana anaknya dulu kehausan ya, jadi lari-lari dari Bukit Safa ke Marwah, akhirnya muncul sumur Zam-Zam yang sekarang sangat diidam-idamkan juga sampai ke tanah suci. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, itu jelas ya? Jelas? Ya. Cukup ya, berarti materinya. Sekarang Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kita mengulas tentang manasik haji dan diputar ya. Terus kelompok ini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Kita akan mendiskusikan tata cara atau ibadah ya. Atau mengelilingi cara mengelilingi Ka'bah 7 kali. Di situ ada Hajar Aswad. Di manakah Hajar
selanjutnya. Oke, sudah ya, 5 menit sudah cukup. Sekarang dari kelompok 1 bagaimana? Ya sudah cukup. Sekarang dari kelompok 2 dari hasil-hasilnya mana? Ya, begini. Ya, terus dimulai dari akibat berjalannya dari hasil tersebut dari sini. Ya. Selama 7 kali sambil membunyikan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Ya, ini sudah ibaratkan 7 ya. Jadi sudah cukup dari kalian semua tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dalam memberikan praktek penjelasan topik ibadah sudah cukup bagus, cukup jelas seperti apa yang sudah di video tadi kita ya. Oke, sekarang ibu akan mengadakan kuis. Didengarkan ya. Jika benar maka akan mendapatkan poin. Poin akan menambahkan nilai kalian di mata pelajaran ini ya. Oke, dengarkan ya. Pertanyaan pertama, ini simpel, nggak susah amat, karena sudah ada di buku ya. Jika kalian tadi mendengarkan dengan jelas, maka kalian akan bisa menjawab dengan. Yang pertama, perbedaan haji dan umroh. Di rukun yaitu angkat-angkat Ya. Di rukun yaitu di wukuf haji ada umroh tidak. Tidak, yang benar ya. Dengarkan Mbak Amel dalam menjelaskan pendapatnya. Ya, benar ya jawabannya Mbak Amel ya. Dari sendiri itu emang benar, perbedaannya itu di rukunnya. Di haji itu ada wukuf, tapi di umroh itu enggak ada wukuf. Lanjut ya. Yang kedua, apa pengertian haji dan umroh? Ya, Ida. Sama-sama mengunjungi baitullah, rumah Allah. Ya, bagus sekali. Memang benar ya, haji dan umroh artinya emang sama-sama mengunjungi rumah Allah atau ke tanah suci. Banyak sekali yang sudah mengibadah. Kalian ingin gak sih mengunjungi rumah Allah? Ya, berniatlah dari sekarang. Itu sudah termasuk ibadah. Lanjut ya, ketiga, haji kecil dinamakan Umroh. Ya, betul jawabannya. Betul. Selesai. Ya, udah bagus ya. Emang umroh haji kecil itu dinamakan umroh. Jika kalian tidak bisa melaksanakan haji, ya minimal bisa melaksanakan ibadah umroh. Itu sudah sebagian dari haji kecil ya. Ya bisa melaksanakan umroh, suatu saat bisa melaksanakan haji kecil. Amin. Yang keempat, lari-lari kecil dinamakan. Kenapa ya? Terlalu semangat ya? Ya, gimana? Apa itu sa'i? Lo kamu mendengarkan pertanyaan tadi? Lari-lari kecil. Ya, tuh. Kenapa yang benar kan? Lari-lari kecil dinamakan sa'i dari bukit apa? Dari bukit apa? Bukit Safa Marwah. Nah, ya setelah itu kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Siap-siap ya. Orang yang melaksanakan haji adalah orang yang Mampu. dua kali mampu. Dikatakan mampu itu mampu secara kesehatan, mampu secara material, fisik. Jika tidak kuat ya jangan dipaksakan. Bisa sih udah makan porsi udah makan harus ada yang membantunya untuk mendorongnya. Lanjut yang keenam. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Haji termasuk rukun? Islam. Ya, yang kelima. Nah, ya itulah. Itu yang tanya dari guru ya. Mengulas materi kecil sedikit tentang materi haji dan umroh dan ibu sudah melihat kalian cukup paham ya. Jelas.
terus ke penutupan, saya minta kalian berdua untuk membacakan salah satu kisah yang ada di buku. Ya, dari Amel atau tidak? Tidak Bu. Ya. Yang lain tolong dengarkan ya, disimak. Ya, monggo Mbak Ida. Bisa bacakan silam. Raja Ahmad Surai dan Saripah. Pasangan suami istri datang cilok asal desa Bebocoran, Kecamatan Kedung Pantai, Kabupaten Demak. Kabupaten akan berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji tahun 2017 ini. Nama sebentar lagi tidak kan bimbingnya keluar dari bimbingnya. Serta laut muka yang berbeda selalu dan panjang dari kedua pasien masa sampai dia berusia 59 dan 51 tahun hidup. Disertai rumahnya, sedang di rumahnya sudah terbilang karpet yang menggunakan aneka makanan ringan. Semua itu sengaja ia siapkan untuk menempel temannya yang datang. Sengaja kakeknya meninggal tahun 1992. Dan saya yang awalnya berjualan dari luar ternak bersama kakeknya oleh beralih profesi menjadi pedagang cilok di Kedai Kantor Ajibarang Dimas. Awalnya sang istri merasa mari lomba ke jauh jadinya, namun lambat laun mungkin sampai pun walau berjualan cilok mampu mencukupi kebutuhan istrinya dan hari ini bagi kondisi perekonomiannya pasangan anak ini semakin membaik. Setiap malam bersama itu memang membuat akhirnya juga kalau harinya karena pasang malu ataupun gaji karena memukul gerobak ciloknya menuju ke Ajibarang untuk dijauhkan ke para pengguna karena kelamaan biasa memiliki berjualan dengan menaiki sepedanya lalu di tahun 2010 ia memiliki berjualan dengan menaiki sepeda motor. Ia mengaku awalnya masih takut menaiki sepeda motor namun beranikan. Saya beranikan sampai sekarang berjualan dengan naik sepeda motor ke Ajibarang karena terasa saat itu kegiatannya. Hingga kini belum tidak memiliki komunikasi dan karyawan cilok berjualan. Istrinya disuruh membuka besar dari baju sembari membuka uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, Amel kalian. Salam untuk berlalu. Siapa yang menyangka datang si penjual cilok yang pertama dan murasnya itu akan berangkat melaksanakan ibadah haji bersama sang istri. Sebelumnya ia mengungkapkan bahwa sudah lama ia tidak sekali melakukan rukun Islam yang kelima itu. Setelah sekian lama berjuang mengumpulkan uang dari sisa jadi payah penjualan cilok, berapapun sisanya ia kumpulkan hingga kini ia menuai hasil dari perjuangan itu. Tahun 2017 ini ia mendapatkan panggilan berhaji berangkat bersama kota Mati Udin tanggal 10 Agustus 2017 mendatang. Pepatah mengatakan dia balik pria sukses selalu ada baliknya yang berkata selalu dari itu dia tidak berjuang sendiri dan istrinya Saripah selalu menemani perjuangannya dari awal hingga sekarang. Selain itu, Dada juga mengaku ada hal lain yang membuatnya tiap istri bisa berangkat ke tanah suci. Dia dan istri tidak pernah melupakan sang pencipta darinya. Setiap saat ia selalu mengingat Tuhannya. Gusti Allah bersikap sama keluarga saya diberikan ke alasan untuk berbuat beribadah namanya. Ini rahmat yang ia dapat karena kerja kerasnya dibantu istri yang selalu mendoakan. Sepulang haji, ia mengungkapkan masih akan berjualan cilok di tempat yang sama. Ia tidak pernah mengenal kata gengsi atau malu meskipun sudah pernah ke tanah suci. Yang penting sehat, umur panjang, masih mau berjualan, menyebut jualan, tidak pernah ganti gengsi katanya. Ya, setelah kalian berdua membaca ya kisah dari Pak Darso dan istrinya, apa yang kalian dapat dari Pak Darso? Kisah Kesimpulannya bahwa Pak Darso itu sabar, ya, satu pendirian, ya, yang kalian sebutkan benar ya. Ibu akan menambahkan sedikit bahwa dari kisah Pak Darso itu mereka itu dan istrinya bersabar ya dengan jualan mereka, walaupun pertama istrinya agak tidak suka dengan jualannya, tapi dia tetap bersabar menemani Pak Darso sampai bisa berangkat haji. Lalu dari kerja kerasnya, tawakalnya mereka berdua, sabar, lalu ikhtiar. Ya, setelah membacakan itu sudah terdapat dari nilai-nilainya, maka ibu akan menutup pelajaran ini. Tapi sebelumnya akan memberikan sebuah kesimpulan bahwa haji dan umroh itu memiliki makna dan arti yang sama, yaitu sama-sama mengunjungi
mau atau baik Allah. Nah, perbedaan dari haji dan umroh itu sendiri dilihat dari rukunnya. Jika rukun haji ada wukuf, rukun umroh tidak ada wukuf. Ya, intinya sama, cuma perbedaannya di rukun. Oke, itu sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin bisa menyerap dan bisa diterima oleh kalian semua. Amin ya. Cukup jelas. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan atau sedikit yang kurang mengenakan dan sedikit kurang jelas. Mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.